Sekarang kita akan melihat contoh lagi homomorfisme dan kernel image-nya. Ya, jadi kita di sini grupnya adalah grup Z plus Z kuadrat terhadap plus, yaitu Z kuadrat ini adalah himpunan semua vektor dengan entry-entry-nya adalah bilangan bulat ya. Jadi ini kenapa 2? Karena di sini komponennya 2 gini ya. Kemudian operasi penjumlahannya adalah operasi penjumlahan vektor. Jadi di sini ini yang seletak dijumlahkan. Di sini ini adalah penjumlahan di Z pangkat ini bukan Z pangkat Z, maksudnya dia adalah Z pangkat 2. Kemudian yang di sini ini adalah penjumlahan di Z ya. Yang ini keduanya ini adalah penjumlahan di Z. Nah, kemudian kita sekarang punya fungsi Z dari Z kuadrat ke Z kuadrat yang membawa ini. Jadi vektor dengan komponen pertama X, komponen kedua Y oleh alfa dibawa ke vektor yang komponen pertamanya adalah jumlahan komponen pertama dan kedua vektor inputnya. Kemudian komponen keduanya di sini adalah minus komponen pertama ini ditambah 2 kali komponen keduanya dari vektor inputnya. Jadi ini minus yang di sini ditambah 2 kali ini. Ya. Nah, alfa ini merupakan homomorfisme grup. Mengapa? Sebab untuk sebarang dua vektor ini XY dan X aksen Y aksen di Z kuadrat ini berlaku seperti ini. Jadi dua vektor ini dijumlahkan itu akan menjadi vektor ini ya. Ketika dikenakan alfa artinya akan sama dengan alfa dikenakan pada ini. Nah, ini tadi dari sini ke sini tadi berdasarkan definisi plus di Z kuadrat, sementara dari sini ke sini ini adalah definisi alfa. Tadi kalau alfa dikenakan pada vektor seperti ini tadi kan sama dengan jumlahan yang komponen pertamanya adalah jumlahan ini dengan ini, dapatlah ini. Kemudian komponen kedua yang di sini ini adalah minus ini ditambah 2 kali yang bawah. Jadi kita punya ini. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat operasi di Z, penjumlahan di Z, kita punya ini tadi karena X aksen, Y dan Y aksen itu adalah bilangan-bilangan bulat, kita akan dapatkan ini sama dengan yang ini. Kemudian yang bawah ini sama dengan yang ini. Nah, vektor ini tadi bisa dinyatakan sebagai penjumlahan vektor ini dan ini. Nih ya, yang ini jadikan satu vektor, kemudian yang ini jadikan satu vektor. Nah, yang kiri ini tidak lain adalah petanya X vektor XY ini. Kemudian yang kanan adalah petanya vektor X aksen Y aksen. Jadi kita punya ini ya, alfa X Y plus ini sama dengan alfa ini. Sampai di sini ini berarti terbukti bahwa alfa ini merupakan homomorfisme grup. Begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan kernel alfanya? Kernel alfa itu adalah ini ya. Maaf, ini bukan fungsi ini tadi Z ya, ini Z kuadrat. Ya, kernel alfa itu adalah vektor-vektor ya dengan bentuk XY di sini yang oleh alfa dibawa ke vektor 0 yang kanan ya, karena ini adalah elemen identitas di Z2. Nah, kemudian ini tadi menurut definisi alfa yang ini adalah vektor ini ya. Sehingga apa? Sehingga kita akan punya vektor ini sama dengan vektor 00 ini. Yang mana ini ya, ini tuh tidak lain sebenarnya dia kan bisa dinyatakan sebagai matriks ini kali XY ini, atau ini boleh dibentuk langsung ini ya. Ini kan sebenarnya mengatakan yang ini saja. Ini kan mengatakan apa? X plus Y-nya sama dengan 0 dan minus X plus 2Y-nya sama dengan 0. Yang tidak lain ini sebenarnya sistem persamaan linier. Kita bisa juga nyatakan seperti yang bawah ini dalam bentuk perkalian matriks, ini A, ini X ya. Jadi ini mengatakan himpunan semua solusi SPL homogen. Kenapa homogen? Karena yang kanan adalah vektor 0, 0 ya, vektor 0. Dengan di sini ini A-nya adalah ini, kemudian X-nya adalah ini,
kemudian 0 yang di sini ini adalah vektor ini. Nah, ini dengan teori ini ya, dengan menggunakan substitusi eliminasi yang sederhana, ini bisa kita peroleh solusi yang trivial ini, atau bisa juga dengan menggunakan sifat bahwa SPL homogen ini kalau A-nya ini memiliki inverse, determinan yang ini tidak 0 ya, pasti dia punya inverse. Ini determinannya adalah 2 ditambah 1, 3 tidak 0, artinya berarti matriks ini memiliki inverse. Jadi SPL homogen ini memiliki solusi yang tunggal, yaitu solusi yang berupa vektor 0, 0 ini saja. Ya, jadi itu adalah kernelnya. Nah, kemudian bagaimana dengan image-nya? Perhatikan di sini, image-nya itu kan bisa dinyatakan sebagai alfa dikenakan pada vektor-vektor yang dijalankan, vektor-vektor yang ada di Z2 ya, dan ini dijalankan untuk semua vektor yang ada di sini. Nah, menurut definisi alfa tadi kita punya ini gitu ya, yang mana kita bisa tuliskan di sini, ini x-y-nya bisa kita tulis begini saja. Nah, vektor ini kita bisa nyatakan sebagai jumlahan vektor ini dan vektor ini, x minus x, y 2y ini ya, dengan x dan y-nya itu adalah bilangan-bilangan bulat. Nah, yang ini sendiri bisa kita tuliskan sebagai x kali vektor ini, kemudian yang ini bisa kita nyatakan sebagai y kali vektor 1, 2 dengan x dan y-nya itu di z. Jadi kita untuk menuliskan image-nya alfa, kita cukup menuliskan seperti ini sudah cukup ya. Itu